ini dari sini ke sini ke sini. Ini ya sampai di sini kecuali departemen number. Yap. Satu. Kalau misalnya Anda buat dengan cara yang berbeda juga boleh saja. Misalnya dari employee dulu ke project, ini juga boleh saja. Nah, kemudian untuk selanjutnya kenapa sih ini? Ya. Untuk selanjutnya ya, tadi relasi satu yang terkait dengan ini, kemudian prosedur yang kedua adalah result kedua. Saya kemudian akan bekerja untuk grafik yang sebelah yang lain, belahan yang lain di sini, yang di bagian sini ya. Nah, bagian sini yang terkait dengan project dan employee. Tadi di R1 kan saya punya kolom ESSN dan project number, sehingga kemudian saya bisa membuat join ya, juga neutral join juga antara tadi hasil dari result 1 yang saya punya kolom ESSN dan project number, kemudian saya joinkan dengan grafik yang ada di sini nih, bagiannya di sini. Anda tahu bahwa di sini sekali lagi sudah diketahui syarat dari tapelnya, yaitu project name-nya adalah produk. Ingat, kalau yang ditanya adalah tapel harus ada select seperti ini ya. Jadi Anda select keseluruhan kolom dari yang dimiliki oleh project, di mana syaratnya ini project name adalah produk X. Nah, kemudian result dari graphical yang ada di sini ini saya joinkan dengan result yang pertama tadi, dijoinkan di kolom apa? Project number. Ini perhatikan project number ya, kan di sini tadi punya project number juga. Nah, oke ya, seperti itu. Jadi kemudian saya punya hasil keseluruhannya atau result keseluruhannya, result akhirnya, yang karena yang ditanya adalah kolom, berarti project ya, project first name minus last name dari result yang kedua tadi ya, result yang kedua. Tapi ada syaratnya juga, syarat dari employee ya nih, employee-nya apa? Departemen numbernya itu nomor 5. Nah, seperti itu. Karena sudah diketahui tapelnya, syarat tapelnya, kalau yang ditanya adalah tapel, sekali lagi select, gunakan select yang sama di mana? Departemen number. Gunakan sini departemen number dari relasi yang kedua. Oke, begitu ya. Wah, coret moret, tapi semoga bisa dipahami. Jadi Anda bisa gunakan, saya ulangi lagi, Anda bisa lihat relasi mana yang bekerja, relasi apa saja yang bekerja, kemudian Anda gambarkan apa yang diketahui gitu ya, dari apa yang diketahui dari requirement ini atau query-nya ini, seperti ini ya. Jadi Anda gambarkan apa yang diketahui dari sini, kan kemudian Anda lihat antara satu relasi dengan relasi yang lain ada integrity-nya, jadi ada yang menghubungkan. Nah, proses yang menghubungkan ini, reference integrity ini nanti akan membantu Anda untuk memilih apakah Anda perlu membuat join atau perlu membuat union, atau bisa menggunakan operasi-operasi binary yang lain, mungkin set difference atau divisions. Nah, seperti itu. Tapi setidak-tidaknya dengan gambaran seperti ini memudahkan Anda untuk membangun prosedur-prosedur relasi aljabar Anda hingga ditemukan jawaban dari query ini, seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda bisa menggunakan cara yang berbeda. Kalau tadi saya dari sini misalnya, Anda mungkin dari sini dulu juga tidak apa-apa, atau keseluruhan langsung. Tapi rumit ya kalau keseluruhan langsung.
Jadi membantu Anda prosedural. Mungkin dari sini dulu. Jadi mungkin project number yang karyawan. Kalau project dan works on berarti Anda bisa cari dulu karyawan yang bekerja di produk X yang bekerja lebih dari 10 jam. Begitu dulu juga tidak apa-apa, misalnya result satunya. Atau yang bagian ini dulu, yaitu employee departemen number 5 yang bekerja di produk X. Itu juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja ya. Kalau tadi kan hanya salah satu contoh bagaimana saya membuat prosedur gitu ya, saya membuat prosedur. Dan tadi saya ingatkan juga, kalau misalnya yang ditanya itu adalah kolom, gunakan project. Tapi kalau yang ditanya adalah tabel, nah gunakan select. Paham ya? Nah, ini saya cuma menyediakan 4 contoh. Query 1, query 2 yang sederhana, query 3 dan query 4 yang mungkin sedikit lebih kompleks. Tapi sebenarnya ya tidak terlalu rumit saja. Oke ya. Jadi ini membantu Anda, Graphical Pro itu membantu Anda untuk membuat logika berpikir Anda prosedural, bagaimana bisa mendapatkan hasil akhirnya seperti apa. Oke ya, Anda bisa cermati lagi contoh-contoh ini untuk sebagai latihan ya. Banyak-banyak latihan. Anda silahkan bisa membuat contoh sendiri atau di buku El Masri. Saya sekali lagi sering mengatakan bahwa kalau misalnya Anda tidak punya bukunya tidak apa-apa ya, tapi setidaknya Anda bisa lihat-lihat exercise-nya kayak apa gitu ya. Kemudian Anda bisa latihan sendiri, bikin Graphical Pro sendiri, dan kalau ada kesulitan Anda bisa discuss personally dengan saya gitu ya. Kalau saya bisa jawab, tentu insya Allah saya akan jawab. Tapi kalau saya belum bisa menjawab, ya kita diskusikan lagi. Oke ya, ini untuk relasi aljabar. Sekali lagi saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana langkah-langkah relasi aljabar, kemudian operasi-operasi saja yang bisa harus Anda ketahui, terutama binary operation dalam relasi aljabar. Anda baca sendiri. Ini contoh bagaimana Anda menyelesaikan kasus query menggunakan relasi aljabar. Oke ya. Begitu, semoga bisa lebih dipahami. Oke, that's all.